Range juga lumayan agak sulit di early ya buat Cici-nya selama belum ada War X, pressure-nya lebih besar dari Uranus nanti karena untuk efek kill-nya belum Where terlalu there is maksimal nanti light, buat Cici there are sendiri. also shadows. Loi yang dipakai agak beresiko memang buat Loi ya karena kalau ditabrak langsung mungkin agak sedikit sulit memberikan efek dari duality pasif dari Loi. Wow, Loi ya, yang akhirnya juga dimanfaatkan main front to back yang akan dicari. Serangan kejut mungkin dari diversion juga akan dimaksimalkan, tapi alter ego mereka bisa saja untuk bisa mendapatkan kemenangan karena match point untuk mereka. Dan akankah menjadi satu tim yang bisa memutus win streak, game rate, win rate juga bahkan sekarang bisa saja dipecahkan oleh alter ego. Satu milestone sudah mereka lewati. 100% game, Onyx pecah. Saatnya mereka menuju milestone selanjutnya. Mampukah Alter Ego memecahkan 100% match dari Onyx? Atau bahkan Sang Raja Langit akan menampar dan membawa game ini ke game yang ketiga. Tanpa berlama-lama, Sobat Mobile Legends pada tepuk tangan di kolom komentar. Let's go! Late after. Masih ya dengan adanya satu harapan pastinya. Tapi kalau kita ngelihat Nino nih, seperti apa yang udah dibahas juga di game 1. Menggunakan hero-hero yang cukup badan aja nih, yang nggak bisa nyari-nyari momentum juga. Seperti apa nantinya kiprah dari Nino? Ya, mungkin dari Nino sendiri ya tetap kuat lah pasti dari Generation dan pressure-nya dia akan jauh lebih bisa untuk memberikan freeze lane terhadap Cici di 2 menit awal sebelum level 4 apalagi dengan pasif-pasif yang bisa diberikan dari Uranus juga. Dan untuk arah rotasi dari alter ego ini kita melihat mereka bermain ya. Start dari purple-nya jadi kemungkinan besar untuk gankingannya juga akan menuju ke Sphero. Karena dari Onyx akan lebih membuat nyaman mungkin bagi Kairi ya. Karena sama-sama dari jungler assassin ya dua-duanya memang butuh privilege untuk bisa farming dengan tenang. Minimal sampai level 4. Oke, ngomongin level 4, kita lihat di sini Arfi juga agak terseok-seok padahal belum berada di level 4. Cuma kalau Arfi mau bertahan seorang diri tanpa ada bantuan siapapun, kayaknya Haskell bisa jadi item wajib utama deh untuk Arfi. Pasti ya jadi item pertama buat sustain juga, tapi ada sedikit bantuan. Masih belum berada di level 4. Kayaknya kalau mungkin tadi di level 4, Mountain Choker minimal Sphero keluar Purify sih kalau yang dilihat ya. Oke. Masih terbilang cukup aman dari keduanya juga. Bermain cukup lebih hati-hati, tapi Kairi sudah mulai mengintip menuju ke arah Nino. Tapi Nino nggak sendiri karena ada Alek yang sudah juga hadir. Oke, Alek di depan sana. Satu Pochedo menancap ke arah Alek. Tapi nampaknya apakah ada shadow kill? Kairi nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu. Dengan rotasi yang sangat cepat, para pasukan dari tim Alter Ego kali ini tidak boleh dianggap remeh. Karena turtle ke arah atas, mereka udah regroup. Ketika mereka regroup, memang Onyx bisa cepat dengan adanya Sans. Tapi saat ini Sans masih sendirian. Nggak ada yang bisa dilempar ke depan sana, Ul. Tapi sekarang udah mulai terlihat ya, kayaknya dari Onyx mereka bakal coba untuk kontes paksa di area turtle-nya. Oke, target mereka ke arah Kivoy. Sekeratul maut hijaunya menuju ke arah belakang depan. Sepaket langsung depan sana, Alek. Menutup dua jalan para pasukan dari tim Alter Ego kali ini. Mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan grip karena Nino terlalu banyak damage yang dia terima. Sehingga Alek maksimal mungkin hanya bisa menutup jalan supaya Rene tidak di all in di arah jungle-nya. Meanwhile, dari bottom lane ada one by one situation antara Arfi dan juga Sphero. Dengan ada satu turtle dari Kairi, Arfi sepertinya harus berpikir 2 kali untuk memaksakan keadaan di arah bottom lane. Iya, Wok. Menaruhkan dia menuju ke arah Rene, tersangkut dengan shadow kill! Kairi, instant kill damage didapatkan. Dan meanwhile lihat gocekan dari Arfi kali ini. Mencoba untuk menendang Finger Sas dan juga Kiboy menjadi satu target utama. Daripada Kairi, lebih baik Kiboy yang keluar. Yep, tapi kali ini dari audience prediction yang terlihat bagaimana 69% ya dari Onyx untuk bisa menang. Tapi Alek, kalau kita lagi mengintip juga bagaimana gameplay yang cukup agresif, agak sedikit menekan bagaimana Kairi bisa melakukan farming. Untuk saat ini, Onyx memang terlihat unggul tapi nggak terlalu besar, Ya, hanya keunggulan di turtle tadi ya, plus 300 speed. Dan Kairi lihat sangat agresif dengan Hayabusa dia. Dan targeting dari Onyx juga yang memang ya targetnya yang ada di bagian belakang yang cukup ringan ya. Mungkin seperti Rine tadi yang harus terpick off juga. Sebenarnya di bawah ini yang seru nih, karena Arfi kalau sampai jadi jelas akan menjadi sebuah problematika untuk Onyx. Karena range yang jauh yang bisa dimaksimalkan dengan Bruno. Ini akan menjadi masalah kalau harus ditargetkan di bagian paling belakang. Poin plusnya Onyx pasti ya. Masih ada diversion, meskipun diversion juga terlihat ketika sedang dilakukan untuk casting skillnya 1 detik awal.
Yep. Apalagi juga kalau misalkan kayak head to head antara Harit dan Bruno, mau selincah apapun kan bolanya tetap ngikut ya, gocek-gocekan dari Xavero juga. Tapi ya untuk saat ini kalau ngelihat dari bagaimana River yang coba untuk ditip, Oh, diambil lah. kecuri. Diambil. Ambil. Diambil oleh Kairi, terdeteksi tadi dan berhasil dimakan membuat Rine makin mundur lagi. Cuma itu dia ketika ada Zuxin dibuka di atas. Memang Lancelot bisa menghindari Badang, tapi bukan target utamanya untuk Badang. Tapi Hayabusa untuk Kairi, target utamanya adalah Hijumi. Arfi, udah dengan adanya Hasklaw, dia harusnya bisa lebih survive, lebih bertahan. Cuma lihat ketika Nino digunakan hero yang cukup pasif, rotasi dari Alter Ego kita nggak lihat seperti di game yang pertama. Iya ya, kayak agak sedikit beda pastinya ya, nggak ada sisi power untuk bisa nge-setupin juga. Namun kali ini kalau melihat bagaimana alter ego mereka udah mulai rotate, langsung ngintip ke area dari Turtle. Keyboy menjadi target utama, revitalize terlebih dahulu karena Avatar of Guardian dibuka Keyboy untuk mundur ke arah belakang. Informasi yang telah didapatkan adalah para pasukan dari tim Onyx mereka sudah berkumpul di arah Turtle. Apakah mereka akan kontes untuk para pasukan dari tim Alter Ego melepaskan Turtle kedua untuk Hayabusa? Di early game ini sangat berbahaya loh. Hayabusa punya 2 Turtle, dia akan lebih bisa mengganas dan lihat di belakang sana Alex. Avatar Guardian mencoba untuk melindungi sosok dari seorang Xavero. Bagian power defensif dikeluarkan, tapi Sans kali ini lebih menakutkan. Kenapa? Semakin mendekat dengan Sans, kalau duality-nya kena, itu makin membuat Alter Ego nggak bergerak sama sekali. Wah iya, ini pasti ya. Tapi Alex harus mundur dulu karena kalau kita ngeliat bagaimana sekarang Xavero sudah mulai dibantu dengan hadirnya Sans juga Keyboy Om. Banyak ya yang ada di bagian bottom juga karena mereka ingin juga untuk menekan biar Arfi tidak terlalu cepat menyelesaikan item yang keduanya dia. Dan Nino so far memang belum ada point dead sama sekali untuk Nino, tapi jauh lebih aktif sekarang bagaimana Lutfi mungkin berjalan meninggalkan Nino yang harus clear lane-nya cukup lama dan panjang. Dan melihat first item bahkan untuk Rines ini belum selesai War X yang itu dia. Oke. Glowing, Hijumi. Ini mungkin bisa membantu ya kalau mereka mau ngegeng ke arah Xavero ya. Dan kayaknya di bawah udah mulai ada bantuan kembali ya untuk bagaimana Xavero-nya bisa dapetin space dan outer turret-nya juga berhasil dihancurkan. Dan kali ini top lane-nya juga udah mulai ditabrak sih harusnya. Oke, mau tidak mau mereka coba tukar damage yang cukup besar dari sosok Rine membuat Lutfi harus ter-takedown. Tapi pertukaran terhadap turret masih coba untuk dimaksimalkan oleh tim Alter Ego. Setidaknya mereka tidak mau ada pulang dengan tangan kosong. 1 ball point kill plus 1 turret setidaknya mengobati seluruh kerugian hingga 2000 gold yang mereka miliki. Ya, dan kali ini dari Alter Ego juga seperti membuat Onyx walaupun unggul masih dalam keadaan yang cukup kesulitan Om. Yap. Dan mereka harus berhati-hati sih, terutama untuk pengambilan dari Turtle ya setelah ini. Tapi Keyboy, ini punya Blade Armor dan Nino. Oke, Nino menjadi depan laner yang sangat tersiksa. Tapi kali ini Keyboy terperangkap, apakah Avatar Guardian akan dibuka oleh Keyboy di belakang sana. Target utama mereka adalah tersiksa, Avatar Guardian terlambat dan dia di sana Alex. Siapapun yang dipegang Alex gak bisa terlalu lama karena mungkin Alex tidak sekuat Nino. Mungkin yang bisa nahan duality dari Sans itu adalah Nino, bukan Alex. Lihat, Nino di depan sana bakal coba terkena damage cukup besar. Arfi mencoba untuk memberikan free hit. Stacknya memang sudah maksimal, tapi Rine segera maut. Dan untungnya terreset, bayangkan kalau tidak terreset tadi di belakang sama Sans. Surprise, happy birthday sekarang Rine. Gila Sans, maju ke arah depan. Mengacak-acak Rine dan bahkan menghilangkan jungler yang dimiliki dari Jumat. Hingga turtle di tangan dari Kairi. Perfect turtle for Onyx Esports. Kairi? Kairi masih punya 1 posisi terakhir, apakah bakal coba memaksakan keadaan, tapi nampaknya Nino sekalipun dia sudah terlalu keras, sekalipun dia coba untuk menghindar, kayaknya untuk nahan damage yang diberikan satu sih nggak kuat. Cuma 1 sih kalau bisa, kayaknya harus gak kena duality-nya. Iya ya, harus jauh ya. Gila, instan, itu sebenarnya instan bukan Kairi tapi Stan. Lihat damage dari Stan terlalu besar di belakang sana. Shutdown akhirnya terjadi di tangan dari seorang Arfi. Dengan Malefic Gun yang dia miliki, setidaknya Arfi bisa nge-deal damage. Alter Ego ini di game yang kedua cukup depending on Arfi. Iya, tapi terus Sansnya keluar dari diversion atau emang udah tumbang duluan ya? Kayaknya udah tumbang duluan, rusak dia soalnya tadi. Oke. Tapi ya untuk kali ini dari Onyx mereka memaksimalkan juga bukan cuma sekedar power dari duality tapi diversion play-nya juga. Oke, kembali lagi mereka tidak mau tinggal kena kendor. Kita tahu permainan Alter Ego. Sekali maju terus anti kendor. Udah bukan rem tipis-tipis, ini rem blong. Iya.
Tapi Arvi sendiri sudah menyelesaikan Melting Gun sih. Menurutku ini bakal jadi sedikit PR ya untuk Onyx. Jadi mereka cukup bergantung misalnya nanti dengan diversion yang bakal dimainkan dengan Suns juga. Karena tadi yang ada openingnya dari Onyx sendiri ketika mereka mendapatkan turtle itu datang dari diversion yang dipakai dari Suns juga. Dan sejauh ini Rine punya Blade of Despair. Lagi-lagi nih ya, untuk perolehan goalnya sebenarnya cukup mepet sih untuk keduanya. Mungkin lebih ke Harit kali ya yang jadi highlight juga untuk Onyx sendiri. Karena Savera ketika dia nanti punya Holy Crystal, dia pastinya akan bisa memberikan damage yang besar juga. Pun demikian ya dengan Berserker yang sedang dikejar dengan RV. Jadi masing-masing gold laner ini punya tugas untuk farming yang sangat banyak terlebih dahulu. Yap. Tapi kalau bicara tentang team fight jangka panjang, harusnya AE punya kekuatan. Oh my god, cara bottom lane Alex terlalu terburu-buru nggak sih? Tergitu memang Karastas tapi Purified menyelamatkan Suns, sedangkan di belakang sana Nino mencoba untuk menahan badan. Hijumi masih bisa selamat. Lutfi mencoba untuk potong ke arah belakang. Kairi gagal untuk masuk ke arah Alex. Shadow kill masih berhasil menuju ke arah 1 point kill. Meanwhile Arby semaksimal mungkin bisa bertanda. Lutfi ter-take down. Nino mencoba untuk menghindar, dia bisa diberikan tapi sedang ada Kairi yang menggunakan buat Shadow-nya membuat dia harus hilang di telan bumi. Dan kosongan dari satu Ultimate Suns membuat Rine mengurungkan niat. Ada baiknya putar balik untuk objektif yang lain. Iya, mencari pertukaran ya dengan mencuri ke arah purple buff. Untuk saat ini merelakan saja, ini masih menjadi Lord yang pertama juga. Tapi ya, melihat bagaimana Onyx mereka bermain dengan tempo yang cukup cepat dengan adanya diversion play juga, Om. Ya, mereka dapetin Lordnya juga meskipun ya ada kompensasi tadi ya. Bagaimana Rine juga mengambil purple buff dari Kairi. Tapi kita melihat bagaimana Onyx Savero-nya yang selesai dengan itemnya juga 3 lane ini yang bakal di-push juga dengan Lord yang mereka dapatkan. Dan lumayan sulitnya untuk Alter Ego adalah mereka belum punya damage yang memadai yang bisa langsung instant burst ke pemain Onyx. Lebih ke pemain Onyx nih yang bisa ngejar-ngejar lini belakang dari Alter Ego sementara waktu. Karena Hayabusa ini proyeksinya pasti lompat ke belakang bersama dengan Lutfi nih untuk bisa mengejar antara Arvi atau bahkan si Hijume nanti. Iya, tapi kalau fight-nya di drag ya ke jangka yang lebih panjang lagi, Betul. DPS dari Alter Ego ini sangat-sangat mumpuni sekali Om untuk Betul. menjawab ya bagaimana fight jangka panjang bisa dibawakan. Ya, menurutku sih jangan sampai terlalu pagi juga ya mungkin bukan dari Fizz Crack tadi yang kita lihat terjadi di bagian bawah. Dan Arvi sudah punya modal 3 item, Berserker Fury juga selesai dari. Oke, Berserker Fury menjadi modal utama. Dan bahkan lihat Captain Cold sudah dimiliki dari para pasukan tim Onyx membuat Arvi terpegang di depan sana. Lord di bottom lane akan mereka biarkan terlebih dahulu karena mereka sadar masih memiliki Holy Defense. Tapi jangan lupakan Holy Defense ini masih bisa didapatkan, tapi untuk regenerasi super minion selanjutnya udah nggak bisa menahan. Sedangkan sebentar lagi memasuki 9:30:41 dan tandanya harusnya masih super minion deh feeling aku. Tapi nggak tahu ya, coba nanti kita lihat ya. Kalau masih super minion, ini di Holy Defense yang udah nggak ada di top dan di arah bottom lane, ini berat untuk mereka tahan loh Om. Ya benar. Oh, enggak, udah kecil. Oh, udah kecil. Udah aman, Oke. udah aman nih. Jadi ada lagi dia. Oke. Kaget. Oke, Tapi secara keseluruhan memang ya, Rine-nya udah selesai nih, BOD Endless Battle. Yang selesaikan dana ya, ada sebuah diversion ke bawah. Oke, apakah ada surprise? Happy birthday Rine! Karena jalan untuk pulang dan instant kill. Lihat, langsung digerebek masa oleh para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk mendorong bottom lane mereka. Tampaknya gagal. Gugur Rine tanpa ada pertukaran sama sekali, membuat Onyx berada di dalam keuntungan yang maksimal. Walaupun memang objektif netral mereka masih 50 detik lagi, tapi lihat cara bottom lane. Dengan tidak adanya Rine, mereka bisa mendapatkan satu buah best turret. Pertama, Kiboy masih punya Avatar of Guardian. Dan kedua, apakah Kairi bakal masuk lebih dalam lagi dari sedia? Zoning Counter sama Fox ke belakang. Hijume menjadi target utama. Kairi Shadow kill! Full stack berhasil menenggelamkan Hijume. Sedangkan Lutfi hanya menjaga untuk dealer damage Alter Ego supaya fokus ke arah dirinya. Wow. Tapi ya tadi prediksi juga ya untuk bagaimana Rine-nya ketangkap, tapi sekarang Onyx mereka bakal coba untuk mendobrak, tapi di surat di tengah. Oke, menobrak kembali lah. Gila, gak dikasih kendor sama sekali. RP stucknya ada. Tapi sayang sekali saya ini tidak memiliki Shadow Kill. Kalau ada Shadow Kill itu udah dipastikan RP bakal tenggelam. Dan Rine harus sabar karena mereka butuh Hijume. Mereka butuh Hijume untuk bisa bertahan, untuk punya continuous damage. Walaupun nggak terlalu sakit, tapi Hijume punya sedikit crowd control. Oke. Dan bahkan ada Melvic Rob juga tadi yang dibeli dengan Kairi ya. Jadi sudah sangat-sangat tepat sekali untuk hal-hal yang berlangsung nih sekarang. Dan ada Lordnya nih loh. Yap.
Rock yang bakal tapi ada diversion dulu nih. Wow. Oh, Kyrie bakal coba dipaksa oleh Alex, tapi bisa selamat karena coach yang dimiliki dan langsung direspon dengan adanya Sapphera. Mendapatkan Tian, masih mendapatkan 2 damage ke arah belakang, menumbangkan RV, tidak ada deal damage, looking for wipe out, dan tersisa sosok seorang Rine. Rine versus Spadi mampukah bertahan? Satu tumbang, tapi nampaknya Rine dan Maniac main Sapphero berhasil menutup game kedua. 100% memang dipecahkan antar gamenya, tapi untuk match belum tentu, dan Onyx memaksa Alter Ego ke game yang ketiga. Wow, dan Onyx menyamakan kedudukan untuk kali ini. Masih ada kesempatan untuk mempertahankan satu lagi game yang dibutuhkan. Bagaimana match rate bisa dipecahkan pula untuk Alter Ego, tapi masalahnya Onyx mereka bangkit dengan begitu baik juga menggunakan hero yang cukup power.